Halo guys, selamat datang kembali di channel Gasket. Di video kali ini saya akan mereview HP yang dulunya dijual dengan harga 2 jutaan, tapi sekarang sudah turun drastis, harganya sekarang cuma 900 ribuan aja. Padahal spek HP ini lumayan bagus loh di kelas HP murah. RAM-nya 4 GB dan internalnya 128 GB, sudah UFS 2.2. Jadi udah sat-sat kerjanya, mari kita unboxing HP-nya. Nah, ini dia HP-nya, ZTE Blade V40 Vita, masih segelan mulus, belum terjamah ya teman-teman. Gue dapetin HP ini kemarin di harga Rp996.000. Tapi gue dapat banyak diskon kemarin, itu ada banyak berapa lah, intinya bisa dilihat di layar sendiri, yaitu diskonnya lebih dari 50.000. Dan jadinya gue bayarnya tuh cuma 938.000 saja ya teman-teman. Dari harganya yang 996 jadi cuma 938. Lumayan kan tuh, 50 ribuan sendiri diskonnya. Kalau kalian mau dapat diskon seperti saya, link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut kita unboxing HP-nya ya. Oke, langsung saja kita lepas dari kardusnya. Di bagian utama tuh ada kardus seperti ini, tipis kotak, dan di dalamnya ada isi kitab-kitab, SIM ejector berbentuk lollipop, dan juga ada buku garansi ya. Terus di bawahnya ternyata ada jelly case nih, biar HP-nya makin ganteng dan makin kokoh, anti gores-gores. Jadi buat adventure dan nggak khawatir tergores lagi ya teman-teman. Dan kita tumplak, di bawahnya ada HP itu sendiri, yaitu ZTE Blade V40 Vita, masih mulus, kinyis-kinyis, belum dibuka sama sekali. Di bawahnya ada dua kotak lagi, ternyata ya, rapi sekali kemasannya ternyata. Kita buka kotaknya, ternyata ada kepala charger dengan fast charging 22 watt nih. Jadi buat cas itu sudah lumayan cepat, cuma 1 jam lebih lah sudah penuh. Ini kalau 22 watt ya teman-teman, daripada 2 jam kan ya mendingan yang ini ya, 1 jaman sudah bisa penuh ya teman-teman. Terus kotak yang terakhir ini ada USB Type-C. USB Type-C ini kabel buat charging dan buat kabel data biasanya bisa. Ini ada oren-orennya di bagian dalamnya ya, USB-nya. Dan ternyata tidak disangka-sangka, ternyata dapat satu lagi nih teman-teman, luar biasa ini, lengkap sekali, ada headset kabel, luar biasa ya, ada pencetannya juga, headset kabelnya bisa buat radioan ya teman-teman. Kalau lagi gabut bisa buat radioan nih headset kabelnya. Dan ini dia ZTE Blade V40 nya, langsung kita brebek saja plastik covernya ya, biar kelihatan HP-nya yang mulus sekali. Wow, silau-silau, masih mulus nih, belum ada dakinya sama sekali ya teman-teman, masih kinclong. Nah, seperti ini bentuk layarnya ya. Bagian yang gue suka tuh warnanya hijau metalik seperti besi, tapi ini bukan besi ya teman-teman, ini plastik, full plastik. Dan kameranya itu juga cantik menurutku susunannya ya teman-teman. Dan pada saat dinyalakan, pada saat proses bootingnya, saya sempat was-was karena pada saat saya nyalakan keluar logo ZTE-nya dan keluar logo MyOS-nya, ternyata lama banget cuy, sampai bermenit-menit, sampai gue tuh tungguin ya, sampai capek lah nunggunya. Sempat was-was juga, mau di retur juga tadinya, tapi pas udah di login akun Google-nya itu buat booting lagi tuh jadi cepet ya, mungkin karena
ini HP keluaran lama ya, karena disimpan lama di gudang, jadi terlalu lama mati. Jadi seperti mesin lah, kalau kelamaan mati itu kan bergerak ya di dalamnya. Kalau mesin, kalau ini mungkin terlalu lama mati, jadi OS-nya itu ya mati suri kayaknya ya. Tapi kalau sudah dimasukin akun Google dan sudah diupdate tuh jadi cepat lagi teman-teman. Nah, ini dia HP-nya sudah hidup ya teman-teman. Layarnya menggunakan IPS LCD 6,75 inch. Kemampuan refresh rate-nya sudah mencapai 90 Hz, 720 kali 1600 pixel, dan rasionya 20:9 260 ppi. Sudah 90 Hz, ini untuk refresh rate-nya sudah lumayan satset dan mulus ya untuk transisinya. Dan untuk bentuk fisiknya, mari kita lihat bentuk fisik dari HP ini ya. Di bagian tombol powernya itu sudah dilengkapi dengan side fingerprint, jadi fingerprintnya sudah ada di samping sini ya. Jadi kalau sedang di charger itu nggak perlu diangkat, tinggal disentuh saja sudah bisa nyala. Dan di atasnya ada tombol volume up and down ya. Dan tombolnya ini kliki sekali ya, jadi renyah buat ditekan, nggak keras dan empuk kalau ditekan. Enak lah pokoknya, sudah nyaman kalau diklik ya teman-teman. Ini kecepatan fingerprintnya juga lumayan cepat menurutku. Dan di bagian atasnya kosong melompong ya, tidak ada apa-apanya. Dan di samping kirinya terdapat SIM tray, sudah support triple slot ya, dual SIM dan satu SD card itu bisa dimasukin bersamaan. Gak usah dibuka lah ya, karena ribet harus buka-bukanya ya. Nah, jadi di bagian bawahnya juga ada speaker, masih mono tapi ini speakernya keras dan jelas. Vokalnya itu saya suka dengan speaker ini, di volume kecil pun dia sudah keras. Ada USB-C, mikrofon, dan jack 3,5 mm. Bagian belakangnya saya juga suka nih, ada sinar seperti ini yang mengarah ke kamera dengan warna shiny metalik hijau ya. Kamera belakangnya 48 megapiksel AI kamera, untuk kamera depannya 8 megapiksel ya teman-teman. Ada earpiece dan ada LED-nya juga di bagian samping earpiece-nya, tapi tidak terlalu kelihatan kalau tidak menyala ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah bentuk fisik dari si tablet V40 Vita. Untuk RAM-nya 4 GB, bisa diperluas hingga 2 GB ya teman-teman. Jadi RAM gimmicknya ini juga sudah tersedia ya, sebesar 2 GB. Untuk Android-nya masih di versi 11 ya teman-teman. Emang udah agak ketinggalan, tapi ini untuk 2024 hingga ke beberapa tahun ke depan itu masih aman ya. Masih worth it lah intinya, Android 11 buat harian tuh masih bagus ya teman-teman. Baterainya 5130 mAh dengan 22,5 watt fast charging. Lumayan cepat menurutku untuk casnya. Dari 0 hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jaman sudah penuh ya teman-teman. Sensornya ada sensor fingerprint, accelerometer, dan proximity. Yang menarik dari HP ini menurutku, HP-nya itu murah dan kinerjanya juga lumayan bagus ya. Satset untuk melibas aplikasi-aplikasi berat itu sudah mumpuni dia, karena sudah dibekali dengan chipset UniSoC T606 12 nanometer, serta sudah diimbangi dengan internal lega 128 GB ya teman-teman. Sudah UFS juga. Jadi makin satset kerjanya buat melibas aplikasi berat, udah sangat mumpuni. Cocok banget buat yang lagi nyari HP murah dengan kinerja yang bagus. Untuk hasil kameranya bisa dilihat di video berikut ini. Menurutku kualitas kameranya ya biasa aja sih, hasil warnanya juga kurang ngejreng dan kurang nyata.
Untuk kecepatan fokusnya juga biasa aja. Ada beberapa mode di kameranya termasuk mode manual, tapi menurutku belum bisa untuk mendongkrak kualitas gambar dari kameranya. Jadi kesimpulannya, hasil kamera CTA Blade V40 tidak jelek, cuma kualitasnya biasa aja. Dan wajar aja sih untuk HP kelas 900 ribuan kameranya begini, ya wajar aja. Dan untuk keperluan dokumentasi ini ya sudah lebih dari cukup sih. Untuk hasil suaranya, saya suka dengan speaker di HP ini, suaranya keras dan jelas. Tidak mendem, di volume kecil pun suaranya sudah terdengar jelas dan keras. Untuk contohnya bisa didengarkan di video berikut ini. Skor Antutunya mencapai 240-an ribu di versi 3D Bench Lab ya. Untuk ngejalanin aplikasi-aplikasi berat nggak ada masalah dan lancar-lancar aja. Buat gaming PUBG juga lancar dengan detail gambar yang bagus. Tapi untuk gironya belum bisa dinikmati karena memang belum ada sensor gironya. Jadi kesimpulannya, HP ini sangat cocok untuk yang lagi nyari HP murah dengan kecepatan satset untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat. Tapi kurang cocok untuk yang suka fotografi atau videografi karena kameranya kualitasnya biasa aja. Di luar itu semuanya lancar dan di harga 900-an ini sudah murah banget dan cocok banget buat kaum yang low budgeter. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar, dan sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.